memang pasien dengan kanker kolorektal tuh dikasih obat yang ngehambat CDK. Nah, apa yang terjadi pada sel kanker tersebut? Ada opsi A, B, C, D, E. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah sering belajar tentang biologi waktu SMA, harusnya udah tahu ini. Oke, aku bakal langsung jawab. Nah, di sini jawabannya adalah yang E, yaitu siklus sel berhenti pada fase G1. Kenapa kayak gitu? Sebelum aku bahas tentang kenapa jawabannya itu, mungkin aku mention terlebih dahulu bahwa ada beberapa komponen yang akan mengontrol siklus sel. Siklus sel itu kan kita tahu ya, dia itu diawali dari G1, terus dia itu nanti ke tahap S, ke tahap G2, terus ke tahap M. Kemudian ada yang namanya kayak checkpoint-checkpoint gitu. Jadi untuk G1 ke tahap S, S ke tahap G2, G2 ke tahap M, mereka itu memiliki kayak checkpoint buat ngecek apakah sel ini tuh udah pantas buat lanjut ke tahap berikutnya atau belum. Nah, yang mengontrol siklus sel di sini itu bisa kita bagi menjadi tiga secara garis besar ya. Ada yang namanya MPF, ada yang namanya siklin, dan ada juga yang namanya P53. Basically mereka semua itu adalah protein. Nah, MPF di sini tuh biasanya dia itu muncul dari ketika sel itu pengen mengawali fase M, tapi dia technically ada di semua fase. Yang membedakan di sini mungkin dari segi siklin kali ya, karena di siklin ini nanti dia itu akan berikatan sama CDK, dan jenis-jenis siklin yang ada di tiap fasenya itu beda-beda. Kalau di fase G1 itu ada yang namanya siklin D, kalau misalnya tahap G1 ke S itu namanya siklin E. Kalau misalnya dia tahap S-nya itu dia siklin A, dan kemudian yang di tahap G2 itu ada yang namanya siklin B. Nah, ini jenis-jenisnya kalian apalin aja D, E, A, B, G1, G1 S, S sama M. Nah, siklin di sini tuh nanti bakal ngaktifin CDK biar nanti bisa fosforilasi protein yang bisa mengawali fase tertentu. Jadi, buat kita lanjut ke tahap S misal, itu si siklin E harus ngaktifin CDK-nya dulu biar proteinnya lalalala sehingga proses atau fase S-nya itu bisa mulai berjalan. Kemudian ada juga yang namanya protein P53 dan dia itu nanti specifically ada di checkpoint antara G1 sama S. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya CDK-nya itu dihambat? Kalau misalnya CDK-nya dihambat, dan di sini kan nggak dimention ya kayak CDK-nya itu dari siklin yang mana gitu. Jadi bisa kita simpulin kalau ya siklus sel tuh bisa berhenti di mana aja. Bisa berhenti di G1, bisa berhenti di S, bisa berhenti di G2, bisa berhenti di M. Nah, apakah yang itu pasti benar? Coba kita lihat di opsi yang selain itu. Yang A, DNA replikasi meningkat. Jelas salah. Kalau misalnya uh, yang ngasih syarat buat si sel ini lanjut ke fase berikutnya aja nggak ada, ya replikasi DNA-nya itu nggak akan meningkat, otomatis bakal berhenti gitu. Dan karena DNA replikasi itu adanya di tahap S, ya most likely nggak akan nyampe ke tahap S gitu, nggak malah meningkat. Kemudian yang B nih, sel-sel segera menuju apoptosis. Ya nggak bakal langsung ke apoptosis sih sebenarnya, kecuali dia diinduksi oleh faktor-faktor yang memicu apoptosis gitu. Dan di sini nggak ada mention terkait hal itu. Nah, pembelahan sel meningkat. Pembelahan sel meningkat di sini kemungkinan besar karena dia mirip kayak yang A ya, harusnya enggak juga. Dan yang D, sel membelah secara tidak terkendali itu juga salah. Jadi dari soal ini tuh kita bisa simpulin kalau misalnya CDK-nya itu dikasih sebagai obat yang hambat kanker, ya berarti fungsinya adalah untuk menghambat pembelahan selnya gitu. Dan siklus selnya dengan harapan bisa berhenti lebih segera di fase G1. Jadi jawabannya adalah yang E, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bertanyain bisa langsung raise hand on mic atau chat aja. Oke, aku hitung ya. Jangan deh, jangan dulu yang ini. Aku tunggu dulu harusnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku anggap gak ada. Kita next dulu ke berikutnya. Dalam bakteri E. coli ditemukan basa nitrogen sitosin 26%. Kemudian berapa persennya buat yang adenin? Sebenarnya ini simpel banget ya. Kalau misalnya kita tahu ya kalau adenin itu kan dia pasangannya sama timin. Guanin nanti pasangannya sama sitosin. Ya otomatis adenin sama timin itu nanti jumlahnya bakal sama dan dengan guanin sama sitosin. Jadi kayak jumlah keduanya itu bakal sama. Kalau misalnya dia sitosinnya 26, ya otomatis si guaninnya juga bakal 26. Dan most likely si adenin sama timinnya itu juga around 24%, 24%. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau misalnya ada yang bertanyain, bisa langsung ditanyain, guys. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita next. Nah, bahan-bahan di bawah ini diperlukan untuk analisis protein proteomik, kecuali jadi proteomik itu adalah suatu apa ya, kayak proses molekuler yang ditujukan buat analisis protein. Dan dia tuh punya beberapa tujuan tertentu. Dan di sini kita diminta untuk menentukan mana yang bukan merupakan tujuan dari analisis proteomik. Oke, di sini ada kayak overview terkait proteomik itu kayak gimana aja. Jadi basically
Kalau misalnya kita pengen bahas tentang proteomik, kita tuh bakal perlu teknologi buat misahin protein-proteinnya. Biasanya kita bisa pakai yang agak konvensional, biasanya dari elektroforesis, terus kemudian di blotting, yang di tahap ini, di tahap your sample sama preparation di sini. Kemudian kita perlu juga database karena kita kan tujuannya pengen mencocokkan kayak kita tuh punya protein X misalnya, kita cocokkan sama database kita. Dia tuh protein X-nya tuh apa ternyata gitu. Kemudian apakah kita perlu struktur molekul protein yang ingin diteliti? Ya nggak perlu. Kita kan udah punya database-nya gitu kan. Dan kita tuh pengen cari tahu protein yang kita teliti itu apa gitu. Jadi we don't need the structure molekularnya gitu. Kemudian mass spectrometrinya. Apakah kita butuh? Ya, kita butuh karena nanti kita bakal perlu buat analisisnya. Ada LC-MS dan juga MS analysis di sini. Dan yang terakhir, kita juga bakal pasti butuh yang namanya software buat datanya. Baik itu buat analisisnya maupun buat penyampaian resultnya gitu. Jadi yang nggak kita perlukan buat analisis protein, especially protein di sini itu adalah yang C, struktur molekular protein yang ingin diteliti. Oke, kita next ke soal berikutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kemudian apa fungsi kelatrin dalam endositosis? Fungsinya kelatrin itu apa? Jadi kelatrin itu dia sebenarnya akan memfasilitasi endositosis ya sebenarnya ya. Nah, endositosis di sini itu specifically sebagai vesicle yang akan coated atau yang akan kayak melingkupi gitu. Jadi nanti dia bentuknya bakalan kayak gini, yang kayak bunder-bunder kecil gitu. Kalau misalnya nanti um, ada molekul yang kita target nempel ke protein reseptor kita, nanti akan bentuk vesicle yang melingkupi si target molekul yang udah nempel sama protein itu tadi. Dan dia tuh bentuknya namanya agak unik ya. Ada yang namanya tuh triskelion gitu. Jadi dia itu ada tiga unsur di sini yang terjadi heavy chain dan juga light chain. Ada rantai berat dan juga ada rantai ringan. Agak mirip sama antibody sih, tapi ya ini beda ya guys kalau kayak gitu. Jadi dia adalah coated vesicle. Jadi dia akan buat kayak sebuah vesicle gitu. Dia bukan reseptor, dia bukan vesicle transport, kurang spesifik sebenarnya, bukan protein karya dan juga apalagi protein integral. Gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Next. Oke, kita ini bahas ini nih. Raka itu adalah anak yang suka berpetualang dan juga melakukan hal-hal yang lumayan mengerikan nih. Kira-kira hormon yang akan dihasilkan ketika si Raka ini melakukan kegiatan yang mengerikan tuh apa sih? Apakah GH, apakah adrenalin, apakah serotonin, endorfin, kortisol? Mungkin di sini teman-teman akan sedikit bingung antara which one between adrenalin atau kortisol. Tapi kalau misalnya kita bahas tentang soal yang mengerikan, yang mana berarti itu nanti lebih sering bahas ke fight or flight response, maka jawabannya adalah lebih ke adrenalin. Kalau misalnya yang kortisol, itu dia lebih sering bahas buat kondisi stres yang, apa ya, aku bilangnya kayak stres yang daily mungkin ya. Kayak misalnya waktu pagi hari itu kita kan stresnya lebih tinggi waktu pagi, karena kortisol kita tingginya ya waktu pagi. Biasanya kita kayak ngerasa capeknya tuh waktu malam. Kenapa? Kalau misalnya pagi, kayak sistem imun kita itu sedikit blinded, how do I say ya, kayak sedikit blinded by kortisolnya. Jadi kayak kita nggak difokusin buat memperhatikan rasa sakit itu, biasanya kayak gitu. Makanya kalau malam kadang kita ngerasa lebih capek-capek gitu karena kortisol kita udah rendah, kita udah lumayan relax gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang suatu hal yang mengerikan, kita bakal lebih prefer bahas untuk yang adrenalin karena dia tuh bakal ngaktifin fight or flight response, especially di tempat-tempat atau di situasi-situasi yang bikin kita takut gitu. Kemudian gimana yang gue serotonin sama endorfin? GH ya jelas ya, obviously buat pertumbuhan. Kalau yang serotonin sama endorfin, biasanya kita nyebutnya sebagai happy hormone. Cuma dia itu nanti kalau yang serotonin lebih ke menstabilkan mood, sedangkan kalau yang endorfin itu biasanya kalau misalnya kita habis olahraga, habis ngelakuin hal-hal yang menurut kita itu senang, itu bakal muncul endorfin gitu. Biasanya dia tuh pain reliever sih, dia tuh kayak natural morphine biasanya kita bilangnya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Gak ada? Next. Nah, sel hematopoietik banyak ditemukan di mana? Hematopoietik berarti kan ya dia line up-nya darah ya. Dia tuh banyak di mana? Obviously banyaknya di bone marrow alias di sumsum tulang. Hematopoietic stem cell di sini itu nanti kan ada
terbagi menjadi dua jenis ya. Nanti dia itu akan ke jenis sel progenitor yang limfoid, nanti jadi limfosit T sama limfosit B. Sedangkan ada satu lagi tuh yang sel progenitor yang mieloid. Mieloid itu nanti bakal bikin sel darah putih, bikin sel darah putihnya itu yang eosinofil, basofil, neutrofil, sama monosit ya. Kemudian bikin platelet, bikin juga eritrosit. Nah, kenapa nggak di limfa, nggak di hati, nggak di adiposit, nggak di ya A sama D ini technically sama aja ya. Tapi ya kalau hematopoietik kita bakal lebih sering bahas buat di bone marrow karena di kayak tempat produksinya tuh di situ, terus maturasi beberapa jenis sel kayak misal limfosit T, limfosit B itu maturasinya juga di bone marrow. Jadi ya jawabannya adalah yang E gitu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, bagaimana bentuk ekspresi gen dalam DNA? Ya, ini aku nggak usah ngasih penjelasan ya guys. Kalau misalnya kita ngomongin tentang DNA, ya berarti isinya kode-kode ya, kayak kode-kode huruf gitu. A, T, G, C, A, G, T, C, A, lalala. Berarti ya itu udah urutan susunan basa nitrogennya gitu. Basa nitrogennya teman-teman udah pasti ngerti, ada dua jenis, ada yang purin, ada pirimidin. Purin itu jenisnya adenin sama guanin, yang pirimidin itu yang sitosin sama timin gitu. Nah, yang membedakan ekspresi gennya itu adalah via urutannya gitu. Jadi even tuh cuma ada 4 jenis basa nitrogen, tapi dia urutannya kan bisa banyak gitu kan. Jadi yang menjadi variasi adalah diversi urutannya gitu, bukan bentuk, bukan struktur, bukan warna, dan juga bukan ukuran. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang protein anti-apoptotik. Ini di bab sel death, kematian sel gitu. Oke, terkait protein itu kan ada dua jenis ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang sel death, ada yang protein pro-apoptotik, ada yang protein anti-apoptotik. Nah, di sini pertanyaannya adalah protein apa anti-apoptotik nih yang berperan dalam menghambat permeabilitas membran mitokondria. Oke, ini anti-apoptotik, bukan yang pro-apoptotik, berarti yang menghambat apoptotik. Apoptotik itu kalau misalnya teman-teman belum tahu itu adalah kematian sel gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian lihat di PPT dari dosen itu ada bagannya bentuknya kayak gini. Teman-teman nggak usah bingung, karena kalau misalnya kita mention protein-protein yang sering muncul itu paling cuma BCL2, caspase. Caspase ini ya 3679, Fas, P53 sama APF. Tapi yang anti apoptotik itu cuma satu. Yang sering dibahas ya, cuma satu, yaitu yang BCL2. BCL2 ini nanti dia itu akan menghambat apoptosis gitu. Sedangkan kayak caspase 9, Fas, P53 itu justru mengindus apoptosis ya karena dia itu menghambat perkembangan tumor. APF juga. Kemudian di sini nanti kalian juga pasti akan ditanyain tentang BAX ini. Ada protein BAX, BAT. Ini inget-inget juga. Even tuh dia gak muncul di opsi ini, tapi pelajari juga deh. Pokoknya ada BAX, BAT, FAS, BCL2, P53, sama kaspase-kaspase yang ada di sini, sama sitokrom C. Nah, dari antara ini semua, yang anti-apoptotik, yang sering dibahas itu cuma yang BCL2 doang. Jadi BCL2 itu nanti akan menghambat apoptosis, dia itu ada di membran mitokondria, dan dia akan menghambat pelepasan dari sitokrom C. Dan sitokrom C itu dia berfungsi untuk menginduksi apoptosis dari pathway yang intrinsik gitu. Jadi ketika nanti sitokrom C-nya nanti dilepaskan keluar dari mitokondria, karena sitokrom C itu kan ada di dalam mitokondria gitu kan. Ketika dia dirilis, nanti dia itu akan bergabung dengan prokaspase 9 dan juga dengan APF untuk membentuk yang namanya apoptosom. Kemudian nanti akan dia maju ke general pathway, gabung sama pathway-pathway dari extrinsic maupun dari yang DNA damage. Terus nanti dia itu akan mengaktifkan yang namanya kaspase eksekutor. Yaitu kaspase 3, 6, sama 7, tapi lebih sering kita mentionnya yang 3. Dan nanti akan terjadi yang namanya apoptosis gitu. Pokoknya ingat-ingat itu aja. Oke, next. 5, 4, 3. Ada. Next. Oke, pada model B, struktur DNA Watson and Crick, jarak antara pasangan basa adalah, oke, ini agak absurd sih ya, jujur soalnya. Tapi ini ada di PPT, dan aku ingat banget beliau yang dosen yang ngajar ini tuh mention tentang ini gitu. Nah, jadi DNA itu ada 3 jenis. Ada yang jenisnya B, B form, A form, sama yang Z form gitu. Kalau yang A itu dia gedenya 2,3 Armstrong, kalau yang B itu 3,4, kalau misalnya yang Z itu dia lebih
lebar lagi yaitu 3,8 Armstrong gitu. Ini apalan aja jujur. Jadi ya udah apalin aja. Ini yang 3,4 Armstrong ya di sini. Kalau misalnya kita lihat juga lebih rapi yang BDNA sih daripada yang ZDNA dan juga ADNA. Terus yang membedakan juga adalah dari arah pilinannya. Kalau yang BDNA sama ADNA itu pilinannya ke kanan, sedangkan kalau ZDNA kiri. Seperti itu. 5, 4, 3, 2. Oke, hai Aldavi. Oh, halo Mbak Nasya. Jadi izin bertanya. Ini sebenarnya lewat sih soalnya soal yang tadi yang Kaspase itu. Hmm. Jadi sebenarnya kalau di kelas itu ada perbedaan antara apa namanya? Ada perbedaan antara beberapa dosen yang mengajar tentang apoptosis gitu. Jadi ada yang bilang kalau perbedaan kok Kaspase inisiator itu Kaspase 7, kalau eksekutor tuh Kaspase 3. Tapi kalau di dosen yang lain itu bilangnya Kaspase 3, 6 dan 7 itu sama 3 sebentar. 3 itu eksekutor, 6 sama 7 itu inisiator gitu. Nah, itu kira-kira ikut yang mana ya, Mbak ya? Karena kan agak membingungkan. Maksudnya ini kita nggak tahu nih soal punya siapa, ini soal punya siapa gitu. Jadi kan kayak takutnya malah kita ketuker soalnya dan malah salah gitu. Oh, oke, oke, oke. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya yang jenis-jenis kaspase itu kan yang bikin bingung itu kan tiga itu kan jenisnya kan. Kayak ada yang kaspase 3, kaspase 6, sama kaspase 7. Mana yang eksekutor, mana yang inisiator gitu kan. Jujur aku sampai sekarang sebenarnya masih belum bisa mastiin mana yang inisiator, mana yang eksekutor. Karena dari dosen sendiri itu kan kayak ada perbedaan pendapat gitu kan. Tapi kalau misalnya dari pengalamanku ya, dari yang apakah aku jawab di tahunku kemarin, kalau eksekutor aku jawab yang 3 gitu. Jadi kayak dia tuh udah kayak common pathway dari intrinsik, ekstrinsik dan lain sebagainya itu nanti dia di akhirnya ketemu di 3 gitu. Kalau yang si inisiatornya itu di 7 sebenarnya, 6 sama 7. Kalau dari pengalamanku gitu. Tapi aku minta maaf banget guys, aku belum bisa mastiin ini lagi karena dari dosen pun emang sedikit variatif dan kalau misalnya dari pathway-pathway kayak gini itu juga kayak match-nya di tiga-tiganya gitu. Tapi sejauh ini aku sedikit um, prefernya itu ke yang eksekutornya itu yang 3 gitu sih Dev. Kalau misal kamu ada info lagi juga kasih tahu ke teman-temannya juga gak masalah sih. Oke, berarti yang intinya eksekutor tuh 3, inisiator tuh 7 gitu kayak. Iya, sebenarnya kayak gitu sih, Lek, sejauh aku tahu ya. Sebenarnya. Nah, tapi misalnya nanti aku setelah Zoom ini aku dapat info baru, aku share ke Iva terus biar sama Iva di-share ke angkatan kalian. Amankah? Oke, oke, aman, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Nasya. Oke, terima kasih. Nanti aku tanya-tanya ke temanku juga yang lainnya. Thank you, Aldavi. Kita lanjut dulu ya, guys. Gak apa, guys, kalau misalnya ada yang mau didiskusiin, kayak gitu lagi aja langsung gak apa-apa. Aku seneng banget. Thank you. Oke, kita next dulu. Komunikasi antar sel menyebabkan adanya proses berikut, kecuali kerusakan membran sel. Nah, sebenarnya ya, kalau misalnya kita bahas tentang komunikasi itu dari PPT, itu kan ada beberapa jenis ya. Kayak misal ada transduksi sinyal di sitoplasma, kemudian ada terbentuknya kompleks ligan reseptor, dan semuanya, kecuali yang D. Dan D di sini, kerusakan membran sel itu lebih sering dikaitkan ke prosesnya nekrosis gitu. Sementara kalau apoptosis itu bukan kayak cirinya itu bukan membran sel yang rusak gitu. Dan mengingat ini kayak komunikasi antar sel tuh biasanya lebih bahas kayak biasanya mentionnya itu apoptosis bukan nekrosis. Jadi jawabannya itu yang D. Dengan ditambahkan juga dengan informasi yang ada dari general concept yang ada di PPT gitu. Ya, technically sama aja sih. Kayak ini perform inside the cell of nucleus, ini regulasi lantaran ligan, ya ini ligan dan reseptor jelas. Kayak dia ada kompleksnya, ketemu ligan, nempel di reseptor, kemudian kirim informasi, terus ada juga transduksi sinyal di sitoplasma. Jadi ada di PPT juga sih pasti. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Fungsi dari transkripsi adalah ya oke, teman-teman pasti udah pernah dengar tentang yang namanya central dogma ya, dogma sentral itu. Jadi ada replikasi, transkripsi, translasi, pokoknya dari DNA kita bikin RNA dan hasil akhirnya nanti adalah protein. Kalau transkripsi di sini berarti ya awal dari sintesis RNA kayak gitu. Sebenarnya ini jujur agak random ya guys. Kayak transkripsi itu juga awal dari sintesis protein.
Kalau akhir dari sintesis protein nggak mungkin, tapi sangat mungkin yang awal dari sintesis protein ataupun awal dari sintesis RNA gitu. Jadi jujur ini sedikit membingungkan juga, tapi kalau berdasarkan apa yang aku jawab kemarin, aku menjawab yang kalau aku nggak salah ingat antara yang A atau yang E gitu. Tapi kayaknya soalnya tuh nggak kayak gini deh. Jadi ada beberapa compile yang menurutku tuh nggak kayak gini soalnya gitu. Jadi begitu. Oke, ada yang mau didiskusin nggak guys yang ini? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau nggak ada. Nah, oke kita sekarang menuju ke topik yang sebenarnya menurut aku paling complicated ya. Kita bahas tentang stem cell. Seorang pasien dengan cedera medula spinalis itu dilakuin uji klinis sel punca. Sel punca apa yang paling memungkinkan untuk meregenerasi sel saraf? Oke, nah, ada sebelum aku jelasin jawabannya kenapa yang D, mungkin kita review terlebih dahulu bahwa ada beberapa jenis sumber untuk stem cell. Ada yang dari embryonic, ada yang adult stem cell, dan ada juga yang induced pluripotent stem cell. Kalau yang embryonic stem cell ya udah kita taunya dia waktu di zigot sumbernya itu dari blastokista dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kalau yang adult stem cell berarti ya dia stem cell yang diambil dari orang yang sudah berbentuk orang yang udah dewasa gitu. Bisa dari bone marrow, bisa dari ya placenta, bisa juga dari umbilical cord. Kalau yang induced pluripotent stem cell, dia itu kayak dari sel yang udah dewasa, terus habis itu direprogram secara genetika, biar dia tuh nanti bisa bertingkah sebagaimana embryonic stem cell. Jadi ya dia tuh kayak embryonic stem cell tapi versi yang modern aja gitu, kayak dia dari cell mature. Kemudian kalau misalnya kalian juga bisa membedakan jenis stem cell itu juga bisa berdasarkan potensinya gitu. Ada yang namanya totipoten. Totipoten itu berarti kayak dia total, dia itu bisa jadi apapun. Basically dia bisa menjadi organisme baru bahkan. Kalau yang pluripoten itu dia bisa menjadi banyak jenis sel. Sedangkan kalau yang adult multipotent stem cell dia itu cuma ke satu jalur keturunan aja gitu. Jadi kayak endoderm, ectoderm, mesoderm kayak gitu doang. Oke. Dan kalau misalnya kita mau bahas tentang mana yang paling memungkinkan buat meregenerasi sel saraf, em, di sini itu kan amniotik sama mesenkimal itu technically adalah adult stem cell kan. Sedangkan yang totipoten itu adalah embryonic stem cell. Let me write this down. Amniotik itu, oh nggak kelihatan ya tulisanku. Amniotik di sini adalah, this could be. Enggak sih, kita jarang bahas yang amniotik sih. Tapi oke, kita bahas mulai yang totipoten. Kalau totipoten itu, menurut aku, nggak mungkin buat meregenerasi sel saraf, eh, apalagi buat orang yang udah dewasa, karena ini tuh ada kontranya dari segi etik sih. Jadi sangat jarang soal-soal kayak gini jawabannya yang totipoten. Dan kayaknya nggak memungkinkan untuk meregenerasi sel saraf karena ada masalah-masalah secara etik gitu kan. Karena totipoten kan dia diambil dari zigot gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau yang sel punca mesenkimal, itu wait, bentar ya. Hmm, oke, bentar ini ya, habis ini. Oke, ini ada sel punca embrionik juga. Jujur embrionik, totipoten itu sebenarnya dia tuh mirip guys. Tapi kalau misalnya kita melihat kayak dari segi kayak gini, jujur aja itu jawabannya masih agak random karena kalau misalnya aku nanya-nanya ke teman-temanku semuanya atau aku nanya ke dosen, itu jawabannya sangat berbeda-beda. Tapi em, opsinya tuh bisa di antara ini, antara sel punca embrionik. Embrionik itu kan dia mirip kayak totipoten kan. Sebenarnya aku sedikit tidak setuju dengan jawaban ini, even though ini jawaban dari kebanyakan orang. Em, aku bakal lebih prefer jawabannya itu yang C jujur aja, yang mesenkimal. Karena itu yang paling oke secara etik dan lain sebagainya. Yang paling mungkin lah menurutku. Tapi kalau misalnya kita mau bahas mungkin kayak dari sel saraf dari kayak segi alur dia pertumbuhan kayak dia saraf tuh dia dari ektodem dan lain sebagainya itu most likely adalah yang embrionik gitu. Tapi kalau misalnya kita mau bahas tentang sel apa yang paling memungkinkan, kalau memungkinkan di sini aku bakal lebih jawab yang C guys gitu. Even though kayak most likely jawabannya itu mayoritas bakal banyaknya jawab D gitu. Even though misal kalian mulai cek kayak di Google gitu jawabannya bisa aja yang D. Tapi kalau misalnya secara personal dengan pertimbangan-pertimbangan kayak ada etik gitu-gitu, itu biasanya yang mesenchimal sih gitu. Oh iya guys, BTW banget ini ada yang mention ke aku. Aku bacain ya di chat. Eh, em,
Kelelahan ligan sebagai pembawa sinyal bukannya terjadi sebelum komunikasi sel ya. Sementara kerusakan membran mungkin bisa dibahas. Oke, aku balik lagi dulu ke soal sebelumnya. Oke, yang ini. Komunikasi antar sel menyebabkan adanya proses berikut, kecuali em, kalau misalnya kerusakan membran sel, kenapa jawabannya bukan itu? Karena mungkin kalau misalnya aku bisa nangkep dari penjelasan dosen ya guys ya, itu lebih positif gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita bahas tentang komunikasi sel itu lebih ngarahnya ke apoptosis sih. Sedangkan kalau kerusakan membran sel itu dia adalah ciri-ciri dari nekrosis. Itu penjelasan yang bisa aku kasih ke kalian sih. Dan kenapa bukan yang hantaran ligan pembawa sinyal? Karena sebenarnya even tuh dia itu masih masuk kayak ke sebelum terjadinya komunikasi sel, tapi secara juga kayak penempelannya gitu di reseptornya, which is menurut aku itu sepertinya masih masuk ke komunikasi gitu. Karena even jenis-jenis komunikasi sel kan kayak ada parakrin yang mana kayak dia tuh kayak mengirimkan sinyal gitu. Jadi aku bakal lebih memilih buat yang D sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusin lagi bisa langsung chat aja. Oke, aku hitung dulu. Oke, sebentar. Wait, wait. Kok di device aku yang ini nggak muncul ya chatnya? Sebentar. Hmm. Oke, nanti yang dari Jacqueline aku bahas kalau misalnya udah muncul soal yang berikutnya ya. Jujur yang soal-soal tentang stem cell ini dia agak diulang berkali-kali, jadi biar nanti kita ada beberapa informasi yang kayak aku kasih tahunya itu baru di soal berikutnya. Jadi kita skip dulu yang itu. Nanti kalau misalnya kita ketemu soal yang serupa, kita bahas lagi. Oke, Oke, wait. Oke, kita mulai ke yang ini dulu. Sorry. Oke, perbandingan antara transport aktif lintas membran tipe primer dan juga sekunder adalah dari sumber energinya ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ada dua jenis transport ya kan, ada transport aktif sama ada yang transport pasif. Sedangkan untuk yang transport aktif sendiri itu ada yang primer dan ada juga yang sekunder. Kalau yang primer berarti ya dia clearly pakai yang ATP aja gitu. Sementara kalau yang secondary dia tuh pakai gradient kayak perbedaan kayak dia kayak tukeran gitu. Biasanya kita simport sih kayak bisa simport bisa antiport. Jadi dia tukeran kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat ada di gambar yang di sini. Jadi dia tuh ada kayak pertukaran gitu, ada pompa pertukaran antara natrium dan juga kalium. Jadi ada pertukaran natriumnya keluar 3 molekul, terus kaliumnya dia bisa masuk 2 molekul. Nah ini yang disebut sebagai secondary active transport. Nah habis itu dari Na-nya yang ada di sini, yang tadi dikeluarin itu bakal dimasukin lagi buat ngebarengin si glukosa biar dia itu bisa masuk. Nah contohnya itu ada di SGLT transporter gitu. Ini bedanya buat yang primer sama yang sekunder, buat yang transport aktif gitu. Bedanya dari sumber energinya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mungkin yang ini tidak menuai banyak kontroversi ya kalau soal-soal yang ini. Nah, ini kita bahas stem cell lagi. Seorang yang mengalami kelainan jantung, stem cell yang dibutuhkan adalah, oke, kita bahas ini lagi finally. Nah, stem cell itu kan tadi aku juga sempat mention kalau dia itu ada 3 jenis ya. Ada totipotent, pluripotent, dan juga ada yang multipotent. Oke, kalau yang totipotent itu kan nanti dia bisa jadi semua sel. Dia asalnya dari blastokis. Contohnya waktu yang ada di zigot gitu. Sementara kalau yang pluripotent dia tuh jadi hampir semua sel. Contohnya adalah yang ESC sama induce PSC yang tadi itu. Kemudian yang terakhir itu adalah multipotent. Jadi jenis biasanya dia tuh yang MSC sama HSC, yang mesenchymal.
stem cell sama yang hematopoietik biasanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia tuh punya kelainan jantung, biasanya stem cell yang paling yang bisa dipakai itu yang mana? Jujur kalau misalnya kita udah bahas tentang orang yang udah dewasa, biasanya totipotent sama embryonik itu udah jarang buat dipilih gitu. Dan hematopoietik kenapa nggak dipilih? Karena dia jantung. Kalau hematopoietik itu dia most likely bakal mention yang darah-darah sih biasanya kayak gitu. Dan kalau misalnya yang mesenchymal di sini dia tuh bisa ke ectoderm. Sebentar. Oke. Dia bisa renewalnya ke ectoderm, ke mesoderm, dan juga endoderm. Jadi ininya tadi yang ditanyain sama Jacqueline. Oh, wait. Di device aku yang ini gak muncul. Mesenchymal itu termasuk pluripotent atau multipotent. Soalnya kayak yang aku bilang tadi, kalau misalnya di Google tuh dia bilangnya multipotent karena dari mesoderm. Kalau dari mesoderm, apakah dia masih bisa jadi sel saraf yang ectoderm? Thank you, Kak. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bahas tentang yang mesenchymal di sini, menurut aku tuh sebenarnya dia itu masih bisa, ingat dia itu kayak adult stem cell, dia itu sebenarnya masih bisa buat dijadiin ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Tapi somehow ini tuh nggak fix juga gitu, guys. Jadi kita perlu buat ngejawab soal kayak gini tuh berdasarkan kayak opsi-opsi yang lainnya gitu. Kalau hematopoietik dia tuh salah karena dia itu lebih ke darah gitu. Kalau totipotent dia tuh biasanya salah karena biasanya dia etiknya susah gitu. Dan susah buat ngambil stem cell-nya itu dari bayi. Kalau embryonik itu kan juga sama aja kan. Dia tuh asalnya juga jenisnya totipotent gitu. Jadi kalau misalnya kita mau milih jawaban di soal-soal yang kayak gini, kita pikir yang kayak paling masuk akal gitu. Dan yang paling masuk akal kalau berdasarkan kayak dari opsi-opsi ini itu adalah yang mesenchymal gitu. Dan dari sumber-sumber yang aku dapat dari Google juga, sebenarnya kayak mesenchymal, kayak yang MSC itu, dia tuh bisa jadi ectoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Even though yang endoderm sama ectoderm itu dia somehow kayak garisnya putus-putus gitu kan. Dia tuh nggak sebanyak yang mesoderm gitu. Tapi kalau misalnya untuk kelainan jantung, dia tuh juga banyaknya biasanya dari yang MSC, dari mesenchymal. Jarang banget buat bahas dari hematopoietik, totipotent maupun yang embryonik kayak gitu. Jacqueline gimana? Coba kasih respon dulu buat penjelasan aku yang tadi. Ada yang mau didiskusin dulu nggak kira-kira? Aman sih Kak Nasya. Soalnya memang masalahnya di situ sih. Soalnya kan setahu aja kalau mesenchymal kan dia dari meso kan. Dan kalau misalnya multipotent itu Mm-mm. eh, belum tentu dia bisa ke Mm-mm. semua galur. Karena kalau yang gak tahu dari Mm-mm. penjelasan dosen itu yang bisa ke semua galur kan pluripotent ya Kak. Gitu sih. Mm-mm. Betul, betul, betul. Betul. Lagi dari segi, di PPT kan ada kayak advantages sama disadvantages nih gitu kan. Aku mention lagi yang ini, coba kita cari lagi. Manage. Agak jauh ya. Oh Sebentar. tadi kayaknya kelewatan deh Kak Nasya. Iya, kelewatan ya. Sebentar. Oh, Hmm. barusan tadi. Oh, ini. Ini ya. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini ya, adult multipotent stem cell itu pun bisa jadi ke endoderm, ectoderm, mesoderm di sini. As long dia somatik gitu. Ya, beda-beda ya. Tuh. Oh oke oke. Jadi lebih ke source-nya aja ya It's Kak okay, it's okay, Nasya. it's okay. Gimana Jacqueline? Jadi Iya, jujur dari lebih source-nya aja. Kalau misalnya aku lihat di ngikutin Google pun source-nya jawabannya aja ya. banyak yang beda juga di paper-paper. Kenapa? Jadi kayak kita lihatnya dari source-nya aja gitu ya Kak. Iya, sebenarnya iya. Nanti coba kalian cek lagi di PPT kalian, apakah PPT kalian masih menggunakan PPT yang ini, yang dua PPT ini, atau sudah diperbarui? Kalian cocokin lagi sama yang itu kan? Aku belum punya PPT-nya kalian. Kayaknya sih sama aja harusnya ya, gitu. Nanti kita Oke. bakal review lagi buat yang ini ya nanti ya. Kita simpulin lagi di akhir-akhir. Karena soal yang ini banyak sih, gitu. Oke, kita next dulu ya kalau kayak gitu ya. Sebuah pesawat Oke. dia kecelakaan, terus semuanya tuh kebakaran, dan kita bisa pakai DNA apa gitu. Di kulit biasanya kalau kulit, rambut, baju, darah tuh biasanya ya dia kulit, rambut, baju itu biasanya dia udah kebakar dan darah dia biasanya dia tuh bisa aja udah kering gitu. Sebenarnya gampang buat kita ambil
dari sumsum tulangnya. Karena biasanya tulang itu kan dia adalah yang paling lama buat bisa hancur gitu kan. Dia itu yang paling lama didegradasi gitu. Jadi kita bisa opsinya pakai sumsum tulang. Gitu. Kayaknya ini nggak usah dibahas sih karena ya udahlah gitu. Pokoknya sumsum tulang. Oke, kalau ini adalah berikutnya adalah syarat pemilihan plasmid atau vektor buat cloning DNA. Yang mana aja? Oke, ini ada gambar. Tidak terdapat cloning site, ini jelas salah ya, karena kita jelas butuh cloning site, karena kayak ya mau kita tempatkan di mana gitu, kalau misalnya nggak ada situsnya. Nah, kemudian kayak berat molekulnya itu kalau misalnya lebih besar daripada besar fragmen DNA juga nggak bisa, karena kita kan niatnya buat mensisipkan si um, plasmidnya, apa ya, kayak section gennya itu ke dalam fragmen DNA-nya gitu kan. Jadi kayak jangan lebih gede dong. Better kalau misalnya dia itu lebih kecil aja biar dia itu bisa nyelip gitu. Dan tidak terdapat antibiotik. No, karena ada beberapa jenis hal yang kayak perlu banget buat ada di plasmid factor, ada promoter, ada origin of replication-nya, ada selection markernya, dan biasanya selection markernya tuh di gen-gen resistensi antibakteri kayak gitu biasanya. Dan berasal dari virus itu no, karena commonly biasanya dari bakteri ya. Even tuh aku kurang tahu apakah ada yang dari virus, tapi commonly dari bakteri gitu. Jadi jawabannya adalah yang E gitu. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, apa yang dapat digunakan di imunositokimia jelas sel karena namanya sito. Kalau yang dia itu imunohistokimia berarti dari jaringan. Kalau imunosito dia dari sel gitu. Oke, kemudian kita next dulu ini. Immunoblotting itu adalah sebuah metode buat transfer hasil elektroforesis ke kertas nitroselulose. Nah, transfer hasil elektroforesisnya tuh pakai metode apa namanya? Jadi ada yang namanya blotting, guys. Blotting itu ada beberapa jenis. Ada southern, ada northern, ada western, dan juga sebenarnya ada eastern juga. Tapi ya emang biasanya kita mentionnya tiga ini sih seringnya gitu. Kalau yang southern tuh dia biasanya buat DNA. Kalau misalnya dia northern itu um, buat RNA, sedangkan kalau buat yang Western itu buat yang protein gitu. Dan karena di sini dia katanya adalah bentuk protein, berarti kita pakai yang Western blotting gitu. Apa yang membedakan antara Southern, Northern, sama Western blotting? Yang membedakan adalah dari jenis gelnya. Kalau misalnya yang Southern sama yang Northern, dia tuh pakai agarose. Kalau yang Western itu dia pakai yang akrilamid. Dia tuh somehow ya karena ya protein kan juga dia lebih gede gitu kan daripada di RNA. Jadi emang perlu beda gitu. Oke, next. Oh, aku ke skip satu. Seorang anak sedang berenang. Setelah beberapa saat, anak tersebut merasa senang. Hormon apa yang diproduksi? Jawabannya adalah yang endorfin. Karena endorfin biasanya dia tuh muncul buat orang-orang yang habis exercise gitu. Habis melakukan hal-hal yang mungkin kayak bikin mereka capek, tapi mereka senang gitu. Kalau yang serotonin, biasanya dia tuh lebih ke mood regulator gitu. Biasanya habis makan coklat kayak dia tuh lebih sering dikaitkan sama diet sama makanan gitu kalau yang serotonin gitu. Oke, next, imunohistokimia adalah metode untuk jujur karena namanya aja histo ya jaringan. Tapi di sini tuh kayak gak ada opsi yang jaringan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sering baca paper, biasanya imunohistokimia itu lebih sering dipakai buat ngelihat, most likely itu bisa aja buat dipakai buat um, cek makrofag gitu. Ini kalimat soalnya agak kurang lengkap ya teman-teman. Tapi kalau buat spermatozoa, oocytosis dan juga leukosit, itu no, it's not using immunohistochemistry gitu. Oke, next dulu. Oh, aku ke skip kah ini? Oh, ini soalnya sama ya. Oke, ini disfungsi mitokondria menyebabkan penyakit berikut. Jadi mitokondria itu kan dia adalah the powerhouse of the cell dan biasanya dia itu bisa menyebabkan penyakit kalau misalnya dia itu menghasilkan banyak ROS atau banyak reaktif oksigen gitu. Ya something yang bad gitu kan sebenarnya kan. Kemudian ya apa yang terjadi kalau misalnya hal itu terjadi, kalau misalnya mitokondrianya itu rusak atau disfungsi gitu. Karena fungsinya mitokondria itu kan banyak kan, even tuh gak cuma ya even tuh seringnya tuh dibahas buat bikin energi doang, tapi dia tuh punya fungsi-fungsi lain. Contohnya kayak apa tuh? Kayak misal dia tuh bisa kena obesitas karena gangguan akumulasi lemak. Karena fungsinya mitokondria itu juga buat oksidasi asam lemak dan juga buat metabolisme energi definitely. Kemudian diabetes mellitus itu kan dia juga termasuk
bisa gangguan metabolisme kalau misalnya dia tuh gangguannya di glukosa sama resistensi insulin. Kalau kardiovaskular itu bisa kita nalarnya kayak gini nih. Kardiovaskular itu kan dia anggaplah di jantung ya. Di jantung itu kan kita gerak terus gitu jantung kita. Otot kita jantungnya gerak terus dan itu obviously butuh banyak mitokondria. Kalau misalnya mitokondrianya itu dia disfungsi, otomatis ya gerakannya si jantung dalam memompa darah itu bakal keganggu, ada gangguan kontraktilitas. Terus kemudian juga stres oksidatif, kalau misalnya darahnya itu yang kayak oksigen nggak nyampe ke jaringan-jaringan gitu, ataupun kayak di jantungnya sendiri dia kekurangan oksigen, ya udah stres oksidatif gitu. Kemudian juga bisa berpengaruh ke dampaknya ke miokard, bisa infark miokard juga gitu. Kemudian sindrom metabolik kayak obesitas itu kan juga termasuk sindrom metabolik. Ya kalau misalnya dia itu um, disfungsi mitokondria yang menghasilkan stres oksidatif gitu. Dia itu menghasilkan banyak ROS. Banyak ROS gitu. Oke. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu, teman-teman? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, proteomik dapat diaplikasikan untuk mempelajari hal berikut, kecuali jadi untuk proteomik tersebut kita tuh bisa tahu struktur protein, structural, kita juga bisa tahu fungsi dan juga interaksinya sama protein-protein lain. Kita juga bisa tahu sequence-nya dan juga ekspresinya tuh kayak gimana. Ekspresinya tuh di sini bisa juga dalam fungsi kayak dalam artian fungsinya gitu, kayak fungsi biologisnya kayak gimana gitu. Perbedaan dan kesamaan dengan protein lain itu juga bisa kita tahu dari segi structure dan juga sequence, fungsi juga bisa. Nah, yang nggak bisa kita ketahui dari proteomik itu adalah dari proses terbentuknya protein itu sendiri. Jadi kita nggak bisa trace back tuh proteinnya tuh kebentuknya kayak gimana. Kalau misalnya kita cuma dari proteomik aja, gitu. Jadi jawabannya adalah yang C buat soal ini. Next, protein yang membawa CAMP, cyclic AMP ke nukleus adalah protein kinase A. Jadi kalau teman-teman pernah belajar tentang ini, nanti itu kan kayak ada ligan nempel di reseptor, terus ngaktifasi protein G, kemudian anti ATP-nya ngaktifasi si adenylyl siklase, mengubah ATP jadi CAMP, dan CAMP-nya di sini nanti akan mengaktifasi protein kinase A. Yang mana protein kinase A nanti itu akan membawa akan bawa ke nukleus lah intinya kayak gitu. Dia akan membawa si CAMP-nya ke nukleus untuk menghasilkan respon-respon seluler gitu. Oke, even tuh ya banyak juga banyak proses-proses yang lain juga yang melibatkan protein kinase C. Tapi mungkin karena di sini juga soalnya nggak begitu spesifik ya. Jadi kita bahasnya pakai yang protein kinase A aja, yang PKA aja gitu. Oke, next kita bahas sel punca lagi guys. Terapi berbasis sel punca antara generasi jantung sama kayak tadi soalnya technically. Jawabannya masih sama, sel punca mesenkimal. Karena sel punca mesenkimal di sini, kalau misalnya kita trace back lagi, dia even to multipotent, dan berdasarkan sumber yang kita dapat dari beta tadi, dia itu masih bisa buat jadi ke ectoderm, endoderm, maupun mesoderm. Dan one of them itu juga bisa untuk memperbaiki masalah yang ada di miokardium gitu. Jadi dia bisa digunakan untuk terapi pada jantung setelah terjadinya infark miokard. Pakai sel punca mesenkimal gitu. Multiple differentiation potential of MFCs. Bisa ke muscle, bisa ke nerve, bisa ke miokardium, bisa ke liver, kornea, trakea, kulit, kartilago, tulang, adiposa, dan sebagainya. Jadi kayak banyakannya kalau misalnya masalah-masalah di penyakit orang dewasa, itu biasanya emang mostly pakai sel punca mesenkimal gitu. Oke, kalau misalnya stem cell yang digunakan buat hati, apa dong kalau kayak gitu? Nah, di sini kita nggak ada opsi mesenkimal kan, jujur. Jadi tinggal yang IP, ini harusnya nggak ada ini ya. Di soalnya cuma IPCS hematopoietik gitu doang sih sebenarnya. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang IPCS. Kok IPCS sih? IPSC. IPSC guys, not IPCS. IPSC. Jadi IPSC di sini tuh nanti dia bisa jadi hepatoblast kalau endoderm. Dia sama, dia tekniknya tuh mirip banget sama mesenchymal tadi. Dia tuh bisa jadi endoderm, mesoderm, dan juga nggak, ini nggak mention Kenapa? ectoderm sih. So sorry, kenapa? Kamu udah bukan anak SMA, masa di teman bisa kos? Oh, tahu itu kan harus belajar di kamu kan harus tahu gitu. Tanah berada di kamu. Enggak sayang. Ya. Oke, aku next dulu ya kalau kayak Kalau gitu ya. saldo diganti. Dari ganti orang Toilet Korea. Hah? Toilet Korea.
Iya kan? Ternyata kamu udah ingatan kan? Oh, diganti. Eh, ngapain anjir? Oh, Oke guys, kita lanjut terlebih dahulu ya, kalau kayak gitu. Oke, karena di sini kita nggak punya opsi buat mesenchymal, jadi coba kita find another options. Oke, itu kita bisa pilih yang IPSC guys. IPSC itu dia bisa jadi hepatocytes ya. Bisa hepatocytes dan specifically bahas yang buat Kupffer cells juga gitu. Tapi ya dia technically ya mirip banget sama mesenchymal sih. Dia nggak mungkin hematopoietik karena sekali lagi hematopoietik itu dia lebih sering bahas darah, embrio enggak, totipotent juga enggak. Jadi kalau misalnya nggak ada mesenchymal, jawablah IPSC guys. Gitu. Kita ke skip satu soal. Sebentar. Oke, ini urutan mekanisme pompa ion yang benar gitu. Oke, ini sebenarnya ada gambarnya ya. Ini gambar yang sangat kita kenal sebenarnya. Jadi yang pertama kita tahu pasti ya yang A menurut A ya. Satu, itu pompa ion tuh dia bakal ngikat ATP dan juga 3 ion Na. Kemudian dia bakal ditempelin sama ATP. Kemudian dia nanti kayak berubah conformation. Terus gantian Na-nya itu dilepas, sodiumnya itu dilepas, ganti ditempelin sama potasium, diganti sama kalium. Habis itu bakal berubah conformation lagi, terus dan seterusnya gitu. Ya udah, pokoknya gitu. Jadi kayak tiap kali dia ngelepasin 3 Na, nanti dia bakal masukin 2 kalium gitu. Jadi jawabannya itu harusnya yang B sih, yang C, sorry. 1, 3, 2, 4, 5, 6 sih. Satu, pompa ion mengikat ATP, terjadi pengikatan ATP ke pompa ion. 1, 3, 4, ATP terhidrolisis, kemudian ya, terus bila pompa terfosforilasi, afinasi kepada ion Na plus lebih besar pada K plus. Ini kayaknya agak kurang oke guys buat compilannya, tapi nanti apalin buat step-stepsnya aja yang di sini gitu. IPSC, IPSC itu aku lupa namanya apa ya. Bentar. Oke, IPSC kepanjangannya apa? Induce pluri something. Ntar aku lupa guys. Ntar ada di sini tadi aku mention. IPSC. Oke, IPSC itu Induce Pluripotent Stem Cells. Ada di sini. Oke, terus ada yang nanya juga, kenapa yang saraf tadi akhirnya nggak pakai mesenchymal juga? Iya, aku tadi sebenarnya jawabnya itu yang C guys, yang aku lebih cenderung ke mesenchymal, tapi ada juga jawaban-jawaban yang lain yang mention kalau jawabannya itu yang embryonik. Tapi jujur, aku akan lebih menyarankan kalian menjawab mesenchymal aja dengan alasan-alasan itu tadi gitu. Tapi ya terserah kalian sih, kalau misalnya kalian mendapatkan sumber-sumber baru gitu, feel free aja buat ngasih tahu aku. Iya, terapi sel saraf bisa pakai mesenchymal juga kok. Kalau misalnya kita ngelihat dari sumber ini ya, kalau misalnya kita bisa baca source-nya di sini, gitu. Oke. Nah, oke, katanya peneliti ini bisa ngubah sel kulit manusia jadi sel saraf tanpa melewati pluripotensi. Teknik ini disebut, jadi ada satu teknik yang dia tuh nggak perlu ngubah si sel kulit jadi sel yang sifatnya pluripotent terlebih dahulu buat bikin sel saraf gitu. Namanya apa? Namanya adalah transdiferensiasi gitu. Transdiferensiasi itu adalah pada dasarnya ya dia itu kayak ngubah satu sel ke jenis sel yang lainnya tanpa yang melewati pluripotensi itu tadi. Sementara kalau cloning reproduktif, epigenetic editing, dan juga reprogramming sel punca, itu mereka harus ngelewatin pluripotensi terlebih dahulu. Nah, ini source-nya aku cari di paper itu tadi. Ini, another approach to somatic cell reprogramming is to directly transdifferentiate one specific cell type into an alternative somatic cell without first going through an early embryonic reprogramming step gitu. Jadi dia tuh nanti bisa langsung bikin jenis sel yang lain tanpa harus melewati fase pluripotent terlebih dahulu.
gitu. Ini untuk gambar dan juga ilustrasinya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Oke, next. Kita next terlebih dahulu. Tanda-tanda dari apoptosis yang bisa kita perhatikan secara mikroskopis itu apa? Ini, jadi ada yang namanya apoptotic bodies gitu. Kalau misalnya kelihatan ada apoptotic bodies di sini, berarti ya dia itu apoptosis gitu. Karena ada membedakan antara apoptosis dan juga nekrosis gitu. Kalau apoptosis gitu, kalau misalnya yang apoptosis itu dia kalau misalnya mau mati selnya, dia tuh bakal bikin kayak bunder-bunder gitu, bakal bikin bleeding-bleeding, bertunas-tunas gitu, jadi kecil-kecil gitu. Tapi kayak dia tuh tetap terlingkupi oleh membran sel gitu loh. Membran selnya tuh tetap intact walaupun dia kayak kepisah-pisah gitu. Sementara kalau nekrosis dia itu membran selnya itu bakal rusak dan kompartemen-kompartemen atau komponen-komponen yang ada di dalam selnya itu nanti bakal pecah keluar gitu. Sedangkan kalau yang apoptosis itu enggak, dia itu bakal bikin yang namanya apoptosis bodies. Jadi membran selnya tetap intact. Oke, next. The correct statement about nucleosome. Nucleosome itu apa sih sebenarnya? Nucleosome itu ya ini histon yang dikelilingin sama DNA itu adalah si nucleosome gitu. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Oke, ini dalam sintesis protein, jika proteinnya terbentuk tersusun atas 120 asam amino, nah terus tRNA yang kita butuhin itu berapa? Ya sama aja, karena tRNA itu kan dia kan datang buat translasi kan sambil bawa asam amino kan. Jadi ya jumlah tRNA yang kita butuhkan itu akan sama dengan asam amino yang kita bentuk. Tapi ini sebenarnya nggak cukup accurate sih, tapi kayak ya berdasarkan general konsepnya oke lah, sama-sama 120 kalau kayak gini. Iya, tanpa kita memperhatikan kayak yang start codon dan lain-lain gitu. Tapi oke, technically 120. Oke, nah terus hormon yang punya ini kenapa kalimatnya gini ya? Pokoknya hormon yang reseptornya di membran plasma itu apa gitu. Itu apa ya? FSH ya guys. Jadi ada dua jenis hormon kan. Ada hormon yang reseptornya itu di membran, which is hormon hidrofilik, kayak hormon dari protein gitu. Kemudian ada juga yang hormon itu reseptornya di sitoplasma atau bahkan di inti gitu. Itu adalah jenis-jenis hormon yang lipofilik, yaitu hormon yang berasal dari steroid ataupun dari turunannya tirosin gitu. Nah, buat prosesnya kayak gimana, teman-teman bisa lihat yang ada di gambar yang ada di sini, aku kasih ilustrasinya. Dan FSH itu adalah salah satu hormon yang protein gitu. Dia hormon peptida. Sementara itu buat progesteron, estrogen, testosteron, dan juga aldosteron itu adalah turunan lipofilik, turunan steroid dan juga tirosin gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan permease? Permease itu technically kayak apa sih guys namanya? Ya kayak channel itu dia tuh permease gitu. Jadi sama aja gitu ya, ya eliminasi jawaban ya. Apa yang dimaksud dengan permease? Dengan enzim tambahan untuk memfasilitasi difusi hidrofilik molekul tertentu. Ini benar. Yang B, dengan ATP binding caspase. No, salah. Karena permease itu dia pasif transportnya. Dia bukan pakai ATP. Jadi yang B salah. Kemudian proses transport aktif, dia salah. Karena once more, dia itu pasif. Kemudian proses transportasi dengan memanfaatkan bentuk untuk mentransfer molekul. Seingat aku di PPT itu juga ada sempat mention kalau misalnya dia itu Hmm, tidak melibatkan perubahan bentuk. Kalau yang melibatkan perubahan bentuk itu seingat aku protein karier gitu. Sementara itu permease sebagai struktur penyangga, nggak, I don't think so permease adalah struktur penyangga ya guys. Dia akan kayak yang memfasilitasi transportasi. We're not talking about penyangga di sini. Seperti itu. Jadi jawabannya most likely yang A. Kalau misalnya kita mau ngeliminasi jawaban. Even though jawaban yang A itu kayak agak absurd juga sih sebenarnya. Oke, kita next ke urutan proses sintesis protein yang benar itu apa? Ya udah kita basically tahu ya kalau misalnya sintesis protein itu ya DNA bikin mRNA dari template, terus mRNA-nya keluar dari nukleus menuju sitoplasma. Habis itu berarti ini kan 4, aku mau gambar. 4, 3, terus kenapa ini asam amino ya yang dibawa ke ribosom? Ini kompilnya agak-agak bener ya guys. Harusnya it's not as. Ya oke betul sih, betul betul betul. Bisa bisa bisa. Jadi dia 4, 3, habis itu tRNA-nya bawa asam amino, oke, terus asam aminonya dibawa ke ribosom, masuk akal, terus terakhir ya asam aminonya nanti dirangkai jadi protein.
not protein sih actually, baru polipeptida. Baru nanti diproses di retikulum endoplasma sama di Golgi biar jadi protein yang mateng gitu. Jadi apalin aja buat prosesnya ini. Simple kok sebenarnya technically. Oke, next terlebih dahulu. Ada yang mau nanya nggak ya? Kira-kira 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Kita next terlebih dahulu. Pada saat proses fertilisasi, spermatozoa berperan sebagai ligan dan oosit sebagai reseptor yang diperankan oleh zona pellucida. Jadi ada yang bahkan kayak primary sperm ZP binding receptors. ZP di sini stands for zona pellucida. Dan emang ada ZP3 reseptor, ada ZP2 reseptor. Jadi emang ini pertemuan antara si spermatozoa sebagai ligan dan reseptornya ya di si zona pellucida itu tadi gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, next. Sel kanker sering menghindari apoptosis melalui peregulasi kematian sel. Protein mana yang kalau misalnya dia tuh diekspresikan berlebihan bisa melindungi sel kanker dari apoptosis? Nah, ini sebenarnya soalnya sama kayak yang sebelumnya, guys. Jawabannya sama-sama BCL2. Jadi pada intinya ini soal nanya kayak mana protein yang anti apoptosis terus bisa melindungi sel kanker. Ya udah, jawabannya adalah yang BCL2 gitu. Jadi BCL2 ini kalau misalnya kalian lihat di gambarnya, dia itu bakal dihambat sama ekspresi dari protein BAT gitu. BAT di sini sesuai sama namanya ya, kayak dia buruk gitu. Dia akan menghambat si BCL2. Jadi BCL2-nya kalau bisa dihambat sama BAT ya dia tidak akan menghambat apoptosis dan apoptosisnya bisa terjadi gitu. Tapi ya emang negatifnya adalah dia melindungi sel kankernya gitu kalau ada BCL2. Karena apoptosisnya nggak jalan gitu. Oke, berikut ini adalah fungsi dari retikulum endoplasma halus, kecuali Oke, ini aku ambil dari beberapa dari paper dan juga dari PPT. Di sini katanya buat sintesis fosfolipid itu benar, sintesis steroid itu juga bisa, detoksifikasi itu apalagi, metabolisme lipid itu juga. Tapi jujur yang D ini metabolisme glikogen, itu ada beberapa sumber yang bilang kayak dia itu bisa juga, guys. Tapi kalau misalnya kita lebih skopnya kita kecilin, kayaknya yang paling mungkin jawabannya bukan fungsi si smooth endoplasm reticulum itu adalah si metabolisme glikogen gitu. Karena yang lainnya lebih sering dimention gitu. Even though aku sempat baca yang D juga sih sebenarnya. Tapi ya udah ya gitu. Most likely jawabannya yang D. Karena kecuali gitu. Oke, pada manusia beberapa hormon reproduksi itu punya reseptor di sitoplasma karena bahannya itu steroid dan yang mana? Ya pasti sih estradiol. Estradiol itu karena dia itu hormon seks dan biasanya hormon seks itu dia berasal dari steroid dan nanti reseptornya ada di dalam sitoplasma. Begitu. Next, pada reverse transcriptase PCR, RT-PCR, dia itu nanti bakal ngubah si RNA jadi apa? Jadi cDNA. Ini yang membedakan antara PCR sama reverse transcriptase PCR. Sebenarnya ini technically kayak mekanismenya si virus HIV ya. Dia nanti bisa ngubah RNA virusnya buat jadi cDNA. Kemudian nanti bisa ya dan seterusnya kayak gini gitu. Ini yang ngebedain kalau misalnya si PCR yang konvensional, dia tuh nggak ada mention terkait si DNA sama sekali. C itu apa sih? Ya complementary DNA sih sebenarnya. Begitu. Oke, sel punca embrionik jika dibiarkan dalam suatu medium akan menghasilkan sel-sel berikut. Kecuali, nah sebenarnya kalau misalnya kita mau kayak stands for definisi dari embrionik, sel punca embrionik itu kan sebenarnya bisa menjadi segala hal ya. Bisa menjadi sel apapun, even sel darah merah pun sebenarnya itu bisa gitu. Tapi coba kita nanti kayak berdasarkan source-nya aja, berdasarkan PPT yang kita punya, dari sumber-sumber yang kita punya, stem cell itu dibagi jadi beberapa jenis, ada totipotent, pluripotent, multipotent, ada oligopotent, dan juga ada unipotent juga. Dan kalau totipotent, which means kayak, no ini embryonik tuh dia yang pluripotent, kayak jenisnya tuh, jujur kayak sumber-sumbernya tuh agak beda-beda guys, tapi yang most likely tidak akan muncul ketika sel punca embryonik itu dia dibiarkan itu adalah yang sel darah merah. Karena kita kayaknya sedikit harus strict terkait definisi hematopoietik dan juga perdarah-darahan. Jadi kalau misalnya sel punca embryonik itu lebih mungkin buat bisa jadi sel jantung, ginjal, saraf maupun hati. Dan walaupun sel darah merah itu juga bisa guys. Tapi sel darah merah di sini
kayaknya lebih sering kita kaitin ke hematopoietik aja, bukan yang embryonik. Agak unik ya, jujur. Jadi kayak source-nya tuh banyak banget definisi-definisinya. Tapi let's stand for itu tadi. Kayak kalau misalnya darah, kaitkan ke hematopoietik aja, biar kita lebih gampang mikirnya. Begitu. Oke, next. Apabila sel terjebak dalam fase S yang sangat lama, maka telah terjadi mutasi gen pada... Oke. Oke, ini gambarnya agak... Oke, nggak blur. Oke. Kalau misalnya dia tuh stucknya di S, ya berarti dia masalahnya di siklin A, gitu. Kalau misalnya dia stucknya lama di G1, ya berarti dia masalahnya di siklin D, gitu. Ini nanti apalin aja, yang ada di G1 itu apa, yang ada di S itu apa, di peralihan G1 ke S itu apa gitu. Nanti apalin aja untuk siklin-siklinnya. Tapi aku banyak ngapalnya kayak D, E, A, B sih, D, up gitu. Aku pengen tulis deh, D, E, A, B. D ini di G1, E ini di G1S, A itu di S, B itu di M gitu. Jadi D, E, A, B, D, up gitu. Ini apalin aja. Oke, kita next dahulu. Pada apoptosis ekstrinsik menggunakan eksekutor. Yes, ini kita pakai Caspase 3. Karena dari soal-soal yang sebelumnya, itu seringnya muncul di soal ini tuh jarang muncul kayak Caspase 3 ada, Caspase 6 ada, Caspase 7 tuh ada. Enggak, jadi kayak dia cuma muncul sendirian aja. Caspase 3. Jadi yang eksekutor tuh yang Caspase 3 gitu. Kalau yang P53, BCL2, Beck sama FASL tuh definitely bukan eksekutor ya. Eksekutornya itu biasanya Caspase. Gitu. Ini yang Caspase 3. Gitu. Oke, seorang peneliti mencoba menginduksi diferensiasi IPSC menjadi kardiomyosit. Lagi-lagi jadi sel jantung. Faktor pertumbuhan apa yang kemungkinan besar perlu ditambahkan di media kultur? Jujur, ini tuh nggak ada di PPT kalau misalnya aku baca-baca sih. Atau aku nggak merhatiin aja gitu. Tapi setelah aku cari-cari di paper, itu jawabannya adalah yang D guys. Yang bone morphogenetic protein, ada BMP gitu. Jadi BMP di sini itu adalah em, salah satu famili dari si TGF. Tumor growth factor yang beta gitu. Dan si BMP di sini itu dia berperan di pertumbuhannya si kardiomyosit di sini. Dia tuh bisa berperan sebagai yang pro-apoptotik maupun yang anti-apoptotik gitu. Tapi most likely yang sering dibahas kalau misalnya kita ngomongin tentang kardiomyosit itu adalah si bone morphogenetic protein gitu. It could be BMP2, BMP4 maupun BMP10. BMP7 juga bisa itu. Tapi kalau pertumbuhan biasanya ya BMP2 sih jujur. Oke, kita next terlebih dahulu. Wanita usia 45 tahun kena infek miokard akut, studi histopatologinya sel-selnya besar, membran selnya pecah, ini kata kuncinya ada di sini. Dan pelepasan isi sel ke lingkungan sekitar. Isinya tuh dia kayak ya keluar-keluar semuanya gitu. Menyebabkan reaksi inflamasi yang signifikan. Nah, ini adalah jenis kematian sel yang nekrosis. Jenis kematian sel kan ada dua macam kan. Ada yang nekrosis sama ada yang apoptosis. Kalau dia itu menghasilkan inflamasi, terus ada kata-kata membran selnya pecah, isi selnya itu lepas, berarti dia itu adalah nekrosis. Kenapa? Karena apoptosis itu nanti nggak akan menghasilkan inflamasi kalau apoptosis. Dan membran selnya itu akan tetap intact, walaupun nanti dia itu akan membentuk apoptotic bodies. Seperti itu. Jadi nggak ada isi sel yang keluar gitu. Nanti dia bakal dimakan sama si makrofag. Gitu. Next. Oh ya, ini ada penjelasannya kenapa aku jelasin duluan ya. Wah, kayak ini. Jadi kalau nekrosis itu dia lebih sering kayak ada kata-kata sel membrannya itu ruptur, terus cellular swelling. Sementara kalau apoptosis itu nanti dia akan bikin bleb, membran blebbing gitu. Ini bedanya. Kalau misalnya si apoptosis nanti dia bakal ada kayak apoptotic body, sementara kalau yang nekrosis, konten-konten di dalam selnya itu nanti bakal keluar ke space ekstraseluler. Seperti itu. Next, pergerakan sampel dari kegiatan elektroforesis protein yang menggunakan SDS page adalah SDS page itu dia dari atas ke bawah, dia vertikal karena dia itu kan protein ya dan dia lebih berat gitu, jadi dia ditaruh dia ditaruh vertikal gitu. Dan dia nggak mungkin ya kalau vertikal itu dari bawah ke atas, jadi dia juga butuh bantuan dari gravity sih kalau misalnya SDS page di sini.
Oke, next kita ke fungsi reseptor pada membran plasma dan sitoplasma. Itu adalah, nah ini dari PPT-nya Pak Isom ini. Jadi reseptor tuh punya dua domain fungsional, ada yang recognition sama ada yang coupling gitu. Kalau yang recognition nanti dia itu bakal berkaitan sama ligannya, ya it could be everything lah. Tapi di sini mungkin kita ngomongnya hormon ya. Kalau yang coupling nanti dia yang akan bikin sinyal ke em, komponen-komponen yang di dalam sel gitu. Tapi ya pokoknya kalau reseptor di membran plasma itu most likely adalah recognition dan juga coupling. Tapi aku nggak tahu kenapa di sini muncul kata-kata sitoplasma, karena yang biasanya punya recognition sama coupling itu biasanya lebih ke yang di membran plasma sih, karena kayak gambarannya kan kayak gini kan. Yang ini recognition, ini coupling. Tapi ya even tuh yang di sitoplasma juga sama sih, tetap aja punya recognition sama coupling domainnya juga. Oke, the following contains more than one codon, except methionine. Udah, methionine itu udah cuma AUG doang. Codon stat doang gitu. Jadi ya udah gitu. Yang nggak punya lebih dari satu ya cuma methionine doang gitu. Oke, kita bahas stem cell lagi. Seorang pasien gagal hati aku disarankan untuk terapi sel punca. Pilihan manakah yang paling masuk akal? Ini jawabannya bisa D, bisa E. Aku nggak tahu ini di compile-nya udah ada tulisan lupa dikit, tapi oke lah. Di sini bahkan nggak aku kasih jawaban, kenapa ya? Apakah aku lupa memberi jawaban? Tapi ini jawabannya bisa D, bisa E. Menggunakan sel mesenchymal atau menggantikan sel Kupfer, itu bisa. Tapi mungkin karena di sini aku, kalau misalnya dia mention tentang sel Kupfer, kayaknya dia terlalu spesifik ya. Jadi kalau misalnya aku disuruh memilih, aku bakal lebih pilih yang E aja, menggunakan IPSC buat memperbaiki sel hepatosit gitu. Karena ya di hepatosit gak cuma sel Kupfer doang gitu. Karena sel Kupfer itu kan ya sel makrofag, ya sel fagosit, makrofag yang ada di hati itu kan dia namanya Kupfer gitu kan. Bukan Kupfer ya, ini Kupfer should be. Jadi yang rusak di dalam gagal hati itu kan nggak cuma covernya doang, tapi juga hepatositnya. Jadi ya aku bakal pilih yang E sebenarnya gitu. Sorry, aku lupa memberikan bold di sini. Tapi oke, jawabannya yang E. Apa sumber utama sel punca embrionik? Blastokis. Ini ada di PPT. Embryonic stem cell, dia tuh tetipoten. Tapi di sini kalau kalian lihat ini ada pluripotent cell, dia namanya blastokis, tapi nggak ngerti kenapa, kayaknya dia opsinya nggak lengkap sih ini. Tapi kalau misalnya kita mau bahas yang paling mendekati, ya udah jawab aja blastokis gitu. Kalau misalnya ada embrio, jawab aja embrio kalau kayak gitu. Oke, sel punca yang terdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dalam tubuh disebut pluripotent. Kalau yang totipotent tuh dia each selnya tuh bahkan bisa jadi individu terlebih sendiri gitu. Dia tuh dari embrio. Kalau yang pluripotent dia tuh dari blastokis gitu. Jadi soal yang sebelumnya itu dia opsinya nggak lengkap ya guys. Jadi diperhatiin lagi nanti waktu kalau misalnya aja dia keluar di soal gitu. Kalau yang bentar. Oh, oke. Aku jelasin lagi buat yang D sama E itu yang ini ya. Yang hati itu tadi kah? Oh, yang ini ya. Oke. Seorang pasien gagal hati itu kan dia disaranin buat terapi sel punca gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kamu merhatiin penjelasan aku, most likely kalau misalnya orang-orang punya penyakit dan especially kalau misalnya dia itu udah dewasa gitu kan, pilihannya itu terapinya bisa pakai yang mesenchymal ataupun yang pakai IPSC gitu. Dua-duanya itu bisa. Tapi kenapa aku lebih memilih yang E? Karena kalau misalnya sel hatinya itu rusak, gagal hati, gagal liver, itu yang rusak nggak cuma sel Kupfernya doang. Dan kalau misalnya yang D itu dia cuma bilang Kupfer doang, kayaknya terlalu spesifik gitu ke Kupfer doang. Gimana dengan sel-sel hepatosit yang lainnya gitu. Jadi aku bakal lebih pilih buat jawab yang E gitu. Karena mesenchymal sama IPS itu sama-sama bisa. Tapi di sini yang menjadi pertimbangan adalah kata ini, Kupfer sama hepatosit. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih luas lagi gitu, kayak ya udah kita mau perbaiki hepatositnya sekalian, nggak cuma Kupfernya doang, ya kita jawab yang IPSC. Plus kalau misalnya nanti kamu coba balik lagi ke slide-slide sebelumnya, itu waktu aku SS-in paper tentang IPSC, dia tuh juga bisa merbaikin si sel Kupfer gitu. Dia bisa gantiin sel Kupfernya juga.
nggak cuma sel hepatosit. Jadi aku bakal jawab yang E gitu, bukan yang D. Dari ini sih, dari pertimbangannya ada kata cell covernya. Oke, you're welcome. Oke, kita next. Ya, ini. Sel punca yang jadi berbagai jenis sel itu adalah si pluripoten, gitu. Kenapa nggak tutipoten? No, dia bisa menjadi semua, bukan berbagai doang. Multipoten dia cuma ke beberapa jenis doang. Bisa fetal tissue, cord blood, ataupun adult stem cell. Jadi ya most likely emang multipoten sih yang lebih sering kita pakai. Tapi kalau dari definisi ini, yang banyak yang jadi berbagai jenis sel itu adalah dari pluripoten gitu. Ini, komunikasi sel ada 4. Kalau yang dipakai di sel jantung itu apa? Yang dipakai adalah direct signaling. Jadi ada yang namanya gap junctions. Kalau misalnya nanti teman-teman dapat histo itu ada namanya intercalated disc. Intercalated disc. Itu nanti ya itu adalah gap junctionnya si myosit gitu, si sel-sel otot jantung. Dan mereka itu otot jantung itu kan dia otonom ya, kayak dia tuh nggak perlu diinervasi oleh saraf tertentu buat dia itu bisa bikin gerakan karena dia itu kan punya kayak anot punya pacemakernya sendiri gitu. Dan bagaimana cara sel-sel jantung itu membagikan informasi kayak dia itu harus mompa kapan ya via gap junctionsnya di sini. Jadi dia persinyalannya direct, nggak perlu lewat autokrin, parakrin maupun endokrin dan lain sebagainya gitu. Dia pakai direct signaling buat gap junctions yang ada di struktur yang namanya intercalated disc gitu. Oke. Kalau yang T limfosit itu adalah autokrin. Jadi autokrin itu ya, jadi limfosit T itu sebenarnya dia bisa direct signaling, bisa autokrin, tapi kalau misalnya aku cari source-nya itu lebih banyak yang mention kalau misalnya limfosit T itu dia pakai autokrin gitu. Jadi kayak dia ke diri sendiri gitu dia. Oke, next. Berikut bukan fungsi membran plasma. Melindungi inti sel itu ya masuk akal even tuh agak jauh ya. Inti sel ya harusnya dilindungi sama membran inti. Hubungan pelekatan enzim betul. Melindungi sitoplasma betul. Hubungan antar sel itu juga betul. Tapi di sini yang paling nggak mungkin menurutku adalah sih mensekresi cairan dalam sel gitu. Kayaknya enggak deh, itu bukan fungsi membran plasma gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, fase siklosel di mana sentriol berduplikasi dan muncul serat gelondong itu adalah di tahap S. Jadi kalau misalnya di tahap G1 itu basically adalah kayak pertumbuhan, kayak dia ya daily life aja gitu, kayak biasa aja, kayak dia bertumbuh jadi agak gede dan seterusnya. S itu pokoknya dia adalah spesialis buat menduplikasi segala macam gitu. Dan salah satunya adalah si sentriol. Sentriol itu akan diduplikasi ketika sel itu sampai di tahap S gitu. Kalau di tahap G2 ya udah dia itu udah kondisi terduplikasi, tapi dia juga kayak daily life juga buat jaga-jaga dan juga mempersiapkan diri sebelum ke tahap M, yang mana adalah tahap pembelahan gitu. Next sih, jawaban yang ini. Enzim yang digunakan buat nyambung fragmen DNA apa? Udah ya, ini ligase guys ya. Aku yakin teman-teman udah tahu. Jadi ada tahap yang namanya ligation. Kalau misalnya kalian tahu di replikasi itu kan ada replikasi fragmen Okazaki, dia bisa ditempelin bareng karena ada enzim yang namanya ligase gitu. Why not restriksi? Bukan restriksi dipakai kalau misalnya kita itu pengen proofread ada kayak satu sequence DNA, dia itu habis replikasi, oh ternyata ada yang salah nih, kita potong ya udah dia pakai endonuklease gitu. Kalau primase berarti dia itu priming, bikin primer. Ligase itu buat nyambung, topoisomerase itu buat ngestabilin pada saat replikasi, dan DNA polimerase itu dibuat elongations gitu di tahap replikasi gitu. Nah, next, larutan gula 10% dalam kantong semipermeable dimasukkan dalam bejana berisi gula 30%. Pernyataan yang benar adalah ya larutan yang di bejana karena dia itu lebih keruh, lebih banyak ya, lebih banyak gulanya ya otomatis dia lebih hipertonis gitu. Larutan dalam bejana ya, bukan larutan dalam kantong semipermeable-nya gitu. Dia lebih hipertonis gitu. Jadi most likely nanti airnya itu bakal keluar dari si kantong semipermeable-nya itu karena ketarik ke larutan yang lebih hipertonis.
Jadi jawabannya yang C. Nah, fungsinya DNA polimerase itu apa? Fungsinya adalah buat elongasi. Jadi kalau misalnya di DNA polimerase kan jenisnya banyak ya. Ada DNA polimerase 1, 2, 3 gitu. Tapi emang yang lebih sering dipakai itu adalah yang DNA polimerase 3 gitu. Karena biasanya dia selain dipakai buat elongasi, dia juga dipakai buat proofreading gitu. Nah, ini dalam sistem pensinyalan parakrin, sel akan melepaskan senyawa ke ruang interselular, ke ruang keluar sel berarti ya. Nah, semua senyawa itu ikut dilepasin, kecuali yang mana? Histamin itu jelas dia dikeluarin ya, karena nanti dia tuh akan memicu refleks, not refleks ya, memicu reaksi alergi gitu. Faktor pertumbuhan saraf jelas, growth factor itu nanti jelas bakal dikeluarin. Nitrogen monoksida dia jelas dikeluarin karena nanti dia akan berpengaruh buat vasodilatasi. Dan apa yang nggak dikeluarin? Yang nggak dikeluarin adalah glutathione peroksidase. Glutathione peroksidase itu adalah enzim yang intrasel. Dia tuh ada di dalam sel doang dan nggak bakal dikeluarin. Fungsinya tuh buat ngubah hidrogen peroksida itu jadi air gitu. Jadi ya buat menghadapi keberadaan alkohol gitu. Jadi glutathione peroksidase itu dia biarin aja di dalam sel, jangan dikeluarin gitu. Sementara kalau yang histamin dan growth factor dan juga NO itu nanti dikeluarkan. Okay, a student finds that the cells he is studying are stuck and wouldn't proceed the metaphase. What is the possible cause? Apa penyebab si selnya murid ini tuh stuck banget di metafase? Apakah masalah di spindle checkpointnya kah? Apakah masalah di mutasi P53 kah? Apakah overekspresi di caspase? Nah, kalau misalnya kita ingat sebelumnya ya, ada beberapa tempat buat checkpoint. Ada G1 checkpoint, ada metafase checkpoint, dan ada juga G2 checkpoint gitu. Kalau misalnya dia tuh tidak bisa melewati checkpoint tersebut, dia tuh gagal melewati filter, maka dia tuh akan masuk ke tahap yang namanya G0 atau resting state, di mana dia tuh tidak akan melakukan aktivitas apapun gitu. Nah, untuk G1 checkpoint di sini itu adalah checkpoint untuk menyatakan apakah si sel ini tuh bisa lanjut ke tahap S atau enggak sih gitu. Dan dia tuh nanti akan ngecek apakah nutriennya itu cukup, apakah growth factor-nya itu cukup, dan apakah ada kerusakan DNA. Kenapa? Kalau misalnya DNA-nya itu rusak nih, kita nggak tahu, terus dia tuh tetap lanjut ke DNA sintesis ke tahap S. Ya otomatis nanti DNA yang rusak ini nanti bakal direplikasi, dan replikasinya hasilnya tuh bakal ikut-ikutan rusak dong kalau gitu. Makin banyak DNA yang rusak. Jadi tujuannya si G1 checkpoint di sini adalah untuk memastikan apakah DNA-nya udah bener nih sebelum masuk ke tahap S gitu. Kalau tahap G2 kita cek buat ukuran selnya udah pas gedenya apa belum. Apakah si DNA-nya itu udah bener-bener kereplikasi atau belum gitu. Just in case ada kesalahan di tahap replikasinya, diperbaiki dulu sebelum dia itu masuk ke tahap M. Karena di tahap mitosis nanti, itu kan nanti kan dia membelah. Kalau misalnya ada masalah di tahap DNA-nya, ya ikut kebelah, ikut rusak di dua-dua anakannya dong kayak gitu. Nah, di tahap M-nya sendiri, ini bahkan kayak belum lanjut ke tahap G1-nya. Bukan yang menghalangi antara M sama G1 ya, tapi di tengah-tengah M-nya, yaitu di tahap metafase, itu ada checkpoint juga. Buat memastikan apakah pengikatan benang spindle itu udah pas di tengah-tengah kromosom atau enggak gitu. Kalau misalnya enggak pas, bisa aja yang namanya terjadi, apa sih namanya? Gagal berpisah. Bahasa Inggrisnya apa ya? Ada namanya gagal berpisah gitu. Jadi kalau misalnya dia tuh nggak nempel dengan pas di bagian sentromernya, di bagian buat kromosomnya, nanti dia itu akan bisa gagal berpisah. Jadi kalau misalnya dia itu tetap stuck di metafase, berarti ya itu checkpoint buat spindle-nya tidak, yes, ada disjunction, abnormalities disjunction ya, betul-betul. Betul Samuel, thank you so much buat reminding me. Pokoknya dia nanti ada gagal berpisah ya. Jadi nanti bisa aja kromosomnya yang 1 0, satunya lagi 2N itu masuk akal banget gitu. Itu bisa aja terjadi. Dan itu yang terjadi kalau misalnya dia tuh tidak diberhentikan di metafase gitu. Jadi bisa aja si punyanya murid ini tuh dihentiin dulu di metafase biar dia tuh introspeksi diri gitu. Oh my God, sentromernya belum ketempelan nih sama spindle. Oke, we need to make it fix lagi gitu. Ternyata kalau misalnya udah beres ya udah dia bisa lanjut ke tahap G1 gitu. Nah, molekul yang dikeluarkan oleh mitokondria dan berperan sebagai di jalur apoptosis intrinsik itu apa?
Biasanya kalau misalnya kita udah bahas tentang sesuatu yang dikeluarkan oleh mitokondria, udah itu langsung arahkan saja fokus kalian ke sitokrom ya guys. Udah itu sitokrom C, udah itu titik sebenarnya. Karena Bax, ALF, BCL2 dan juga Diablo itu enggak gitu. Intrinsic pathway itu berarti kayak ya dia itu dorongan pribadi untuk melakukan apoptosis gitu dari dalam sel gitu. Kalau ekstrinsik ya itu bisa aja kayak ada ligan yang memicu kematian, misalnya kayak ada sel di sekitarnya tuh dia rusak gitu, terus dia kayak ada sinyal, terus kayak dia diserang oleh virus dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau intrinsik itu kan kayak dia tuh mandiri pengen meninggal gitu. Jadi mitokondrianya tuh nanti bakal lama-kelamaan rusak dan dia itu kan kayak banyak bahan-bahan oksidannya gitu. Nanti dia bakal rusak, ngeluarin sitokrom C-nya nanti dirilis, bikin apoptosom, terus nanti maju ke mengaktifin kaspase dan in the end kaspase 3 bakal ngehancurin si sel itu as a whole gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah lihat ada sesuatu yang dikeluarkan oleh mitokondria, udah bahas sitokrom C. Udah itu jawabannya sitokrom C berarti. Sitokrom C. Dia dirilis gitu. Apa yang dimaksud dengan origin of replication? Ya udah ya, sesuai definisinya ya. Titik awal dimulainya proses replikasi. Kayak there is no more explanation selain itu gitu. Protein utama yang digunakan. Oke, digunakan buat transisi G1 ke S itu apa? A, B, C, D, atau E gitu. G1 ke S, berarti yang siklin E gitu. Ya, kalau yang siklin D itu di G1, siklin A itu di S, siklin B itu di M gitu. Kalau yang siklin E itu di peralihan antara G1 dan juga S. Nah, karena di sini ditanyakannya adalah yang transisi, berarti jawabannya adalah yang siklin E. Begitu. Next, berikut ini adalah hal-hal yang benar mengenai peroksisom. Peroksisom itu berarti dia punya enzim katalase dan juga punya enzim peroksidase. Karena pada intinya ya dia tuh menetralisir oksidan gitu loh si peroksisom itu. Dia tuh mirip banget sama lisosom, cuma dia nanti spesifik ke katalase sama peroksidase. Kalau yang lisosom itu kan dia banyakannya kayak um, enzim-enzim yang buat menghancurkan protein, protease, nuklease, lipase gitu kalau yang di lisosom. Tapi kalau yang di peroksisom, dia itu adanya enzimnya katalase sama peroksidase. Kenapa nggak ligase? Nggak mungkin. Ligase tadi fungsinya buat nempelin DNA. Endonuklease nggak mungkin. Dia itu buat ngoreksi DNA. Oksidase juga nggak ya guys. More like katalase dan juga peroksidase. Sesuai namanya ya peroksisom gitu. Okay, this link or junctions forms an impermeable barrier between cells which produces a lock like a zipper is. Kalimatnya sangat tidak oke ya ini jujur, tapi oke. Junction yang mirip kayak kayak zipper itu adalah si tight junction. Atau kata lainnya, bahasa lainnya itu adalah zonula occludens. Jadi dia kayak zipping sel yang bertetangga gitu. Kalau gap junctions itu lebih nanti bikin kayak channel, bikin terowongan. Kalau anchoring junction itu dia kayak ada sesuatu yang kayak gini gitu. Kalau desmosom itu jujur dia more like bentuknya lebih kayak velcro gitu sih jujur. Sedangkan kalau plasmodesmata dia banyakannya di tumbuhan. Jadi dia adalah tempat buat em, apa sih namanya komunikasi juga gitu. Sementara kalau tight junction itu kan dia benar kayak ngekunci gitu kan. Namanya tight gitu. Dia ketat gitu. Jadi yang kayak zipper adalah si tight junction. Kalau desmosum tuh kayak velcro sih I would say. Okay, cell locomotion is important for various biological process except tissue engineering jelas, angiogenesis, bone healing sama anchor organelles. Cell locomotion di sini tuh karena dia itu katanya yang penting buat biological process ya berarti kita pilih aja yang bukan proses biologis. Dan cancer metastasis itu adalah proses yang patologis gitu. Kalau misalnya kalian mungkin kayak cari di source lain bisa aja jawabannya yang E, yang anchor organelles. Tapi menurut aku di sini benar juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang cell locomotion itu bisa aja kita mention terkait sitoskeleton kan. Dan sitoskeleton di sini kan dia kayak ya jadi tempat buat bersandarnya si organel-organel dan juga pergerakannya gitu. Not so like cancer metastasis. Tapi karena di sini nggak terkait biological processes, kita pilih aja yang proses yang sifatnya itu patologis, not biologis gitu. Jadi jawabannya yang B, cancer metastasis gitu. Ini kayaknya udah beberapa soal terakhir deh. Oke, ini pokoknya dia tuh PCR ya. Terus ternyata kayak ada produknya tuh yang kegedean atau kepanjangan.
Nah, terus nanti hasilnya tuh munculnya di mana kalau di gelnya gitu. Nah, ini kan si gel kita gitu kan. Kita ada wells di sini dan kita bisa taruh sampel kita di lubang-lubang sumur-sumur yang ada di sini gitu. Dan nanti bakal muncul kayak ada band kayak gini yang menandakan kayak dia tuh panjangnya seberapa gitu. Dan ini kan kayak ada how do I say ya? Kayak ada kontrolnya gitu. Kayak misal kayak segini tuh berarti dia berapa ukurannya kayak gitu. Dan kalau misalnya dia tuh kegedean, ya udah berarti dia bakal stuck di atas aja gitu. Berarti kenapa kok kayak gitu ya? Berarti dia lebih susah buat ditarik sama si power source-nya di sini karena direction of movement-nya, arah gerakannya itu dari yang negatif elektrodanya ke yang positif gitu. Dan semakin besar dia, semakin panjang dia, ya otomatis bakal lebih susah buat ditarik ke yang lebih jauh. Dan nanti berarti dia bakal most likely muncul di bagian atas-atas aja di negatif elektrode gitu. Oke, proses PCR yang tepat adalah denaturation. Biasanya dia tuh pakai suhunya 94, 95, 90-an lah derajat Celcius. Nanti annealing dia diturunin ke tahap bisa kayak sekitar 50. Kemarin waktu aku kemarin PCR tuh sekitar kayak 59-an gitu, 59 60 derajat Celciusan. Kalau extension nanti dia um, ya extension nanti dia bakal segituan juga gitu. Tapi most likely ya prosesnya denaturation, annealing, terus extension. Annealing di sini tuh buat nempelin primer. Extension di sini dia buat nempelin si basa-basa nitrogennya gitu. Buat teman-teman yang mungkin masih belum paham proses PCR itu kayak gimana. Jadi proses PCR itu basically kita tuh pengen menduplikasi atau mereplikasi DNA sebanyak-banyaknya. Jadi DNA satu DNA kita pengen bikin dua, dan kita pengen bikin seterusnya gitu. Pakai alat yang namanya ya alatnya PCR guys. Nah, nanti PCR di sini itu punya beberapa proses. Prosesnya itu pertama, karena dia tuh DNA ya, DNA kan kayak gini kan, dia itu kan double strand. Nanti dia tuh bakal dipisahkan terlebih dahulu. Dan mengingat ini adalah prosesnya itu sintetik ya, dia yang bisa memecahkan ikatan hidrogen antara dua strand DNA di sini itu adalah suhu yang tinggi, otomatis pada tahap denaturasi itu nanti dibutuhkan suhu yang tinggi juga. Nah, ketika tahap denaturasi itu selesai, kita bisa beranggapan kalau misalnya dua strand DNA di sini itu nanti dia sudah terlepas gitu. Dan ketika dia sudah terlepas, berarti kan ada kemungkinan em, dia tuh ada space gitu antara strand 1 dan juga strand 2. Jadi akan ada space di mana primernya di sini itu bisa nempel di strand-strand DNA-nya di sini. Makanya annealing itu nanti suhunya bakal diturunin biar nggak makin rusak gitu si DNA-nya. Nah, setelah itu kalau misalnya udah ada primer di sini, nanti bakal dikasih enzim polimerase. Kalau misalnya dulu sih yang konvensional pakai Taq polimerase ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak pakai Taq polimerase deh. Itu udah terlalu kuno menurutku. Kayaknya sekarang nggak pakai Taq polimerase. Tapi pokoknya dia pakai DNA polimerase yang sintetis. Dan nanti dia bakal nempel-nempelin si basa nitrogen, nukleotida yang sintetis. Kita nyebutnya di NTPs sih. Nempel-nempelin nukleotida ke strand-strand DNA yang ada di sini. Nanti udah selesai, ya udah. Tapi most likely, kalau misalnya kalian pengen tahu proses PCR yang jelas, kayak ya simpelnya tuh kayak gimana, ya udah denaturasi buat misahin strand DNA, annealing buat nempelin primer, terus extension tuh buat nempel-nempelin nukleotida gitu. Jadi nanti setelah sekian waktu, misal kayak selama 2 jam, nanti bisa terbentuk sekian ratus ribu, not ratus ribu sih, anggaplah sekian ratus ribu replikasi dari DNA yang kita punya di awal gitu. Dan nanti setelah di PCR kita bisa lanjutin dia ke tahap elektroforesis, ke blotting, dan ke analisis-analisis molekular yang lainnya gitu. Oke, ini kayaknya soal terakhir. Metode komputasi buat nemuin obat baru melalui docking kandidat ya. Ini not kandidat. Ini kandidat obat dengan reseptor yang dipilih itu adalah in silico docking. Sebenarnya kayak ya udah ya ini yang ada kata-kata dockingnya tuh tinggal A doang gitu. Tapi kalau misalnya aku harus jelasin in silico docking itu kayak gimana? In silico docking itu pada dasarnya kita itu secara bioinformatika, ini kan kayak salah satu cabang bioinformatika gitu kan. Kita cari database terkait protein yang kita pingin hmm,
Misal ya kayak apa ya, kayak yang pengen kita intervensi gitu, terus nanti kita cari kayak situs-situs aktifnya, dan situs aktifnya itu bisa aja kayak tempat penempelan ATP-nya kah, atau tempat penempelan obat yang pengen kita gantikan, atau pengen kita cari alternatifnya kah gitu. Nah, nanti kita bisa melihat kekuatan afinitas dari eh, molekul yang kita taruh di situ buat ngegantiin si ATP ataupun si obat yang pertama tadi. Dan kita juga bisa ngelihat kayak kecocokan di antara keduanya. Dan ini adalah sekilas terkait in silico docking. Nanti kalian bakal lihat gambar-gambar kayak gini tuh sering. Jadi kayak ada warna-warnanya di sini tuh mengindikasikan pengertian-pengertian tertentu gitu. Dan ini tuh protein guys yang kayak awan di situ. Dan bentuknya bentukan kayak gini itu ligan-ligannya. Yang kayak struktur molekularnya tuh ligannya gitu. Atau obat-obat yang kita ajukan bisa jadi kandidat lain dari obat yang sekarang udah ada kayak gitu. Biasanya kayak orang-orang yang di farmakologi yang bikin obat-obat herbal itu biasanya mereka pakai kayak gini. Kayak misal kalian pengen cari atau pengen riset terkait obat pengganti dari obat misal darah tinggi gitu atau obat apa gitu itu bisa pakai in silico docking. Misalkan pakai salah satu molekul dari tumbuhan apa gitu itu bisa dipakai pakai metode ini. Tapi ini kayak cuma prediksi doang gitu, baru prediksi. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang yang in silico gini nanti bakal dilanjutin sama yang in vitro maupun in vivo gitu. Oke guys, sebenarnya buat pembahasan soalnya udah beres. Ini tekniknya 1,5 jam. Sorry banget agak lama. فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون Oke. Karena ini aku udah selesai bahas soalnya, teman-teman ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak? Di sini aku kasih nomor teleponku, di sini guys kalian pengen tanya soal-soal yang lain di biologi kedokteran yang belum sempat aku bahas. Karena jujur kalau dari compile soal tuh banyak banget yo. Aku dapat dari yang angkatanku doang tuh segini. Ini ada 80 soal if I'm not mistaken gitu. Ada yang mau tanyakan terlebih dahulu nggak teman-teman? Aku hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, I guess karena ini udah malam juga teman-teman dan kalian besok harus kuliah.